Pernah nggak sih kamu merasa seakan-akan otak kamu nggak bisa berhenti mikirin hal-hal yang nggak kamu inginkan? Misalnya pikiran porno yang terus muncul, walaupun kamu nggak mau. Itu sering banget terjadi kan? Tapi kenapa sih kita bisa terjebak dalam pola pikir yang nggak sehat ini? Lebih parahnya, meskipun udah berusaha untuk berhenti, kok rasanya susah banget ya? Nah, kali ini kita bakal bahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. Kenapa pikiran-pikiran itu terus muncul? Dan tentu saja, bagaimana cara berhenti berpikir tentang porno. Jadi, jangan skip ya, karena ini bisa jadi pembelajaran yang bakal mengubah hidup kamu. Yang pertama, kenapa pikiran porno bisa terus muncul? Pernahkah kamu merasa tiba-tiba teringat hal-hal yang berbau porno, bahkan tanpa sengaja? Jangan salah, itu bukan karena kamu lemah atau kurang kuat iman. Ini semua ada penjelasannya. Pikiran itu bisa muncul karena otak kita sudah terbiasa dengan reward yang diberikan ketika kita mengakses konten seperti itu. Secara neurologis, ketika kita melihat atau membayangkan sesuatu yang berhubungan dengan seks, otak melepaskan dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang dan puas. Inilah yang membuat kita merasa nyaman dengan pikiran itu dan terus mencarikannya lagi. Semakin sering kita terpapar, semakin kuat otak kita mencari penghargaan itu. Jadi, jika kamu merasa terjebak dalam spiral ini, jangan merasa malu atau berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang mengalami hal ini. Ini masalah umum yang banyak orang hadapi. Yang kedua, mengubah kebiasaan itu sulit, tapi bisa sekarang setelah kamu tahu penyebabnya. Apa yang bisa kita lakukan? Mengubah kebiasaan itu memang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Langkah pertama adalah sadar bahwa kamu punya kontrol atas pikiranmu dan kamu bisa memilih untuk berhenti. Mulailah dengan memperbaiki rutinitas harian. Cobalah mengganti kebiasaan buruk dengan hal-hal yang lebih produktif. Misalnya, saat pikiran itu datang, coba alihkan dengan aktivitas yang memicu rasa puas juga, seperti berolahraga, berkarya, atau belajar sesuatu yang baru. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang positif, kamu memberi otak alternatif untuk mendapatkan reward tanpa harus terjebak dalam pikiran burno. Yang ketiga, pentingnya mindfulness dan meditasi. Ini dia salah satu cara yang banyak orang nggak sadar. Pikiran porno itu muncul karena kita nggak mengendalikan pikiran kita dengan baik. Mindfulness dan meditasi bisa jadi solusi jitu buat melatih pikiran supaya lebih terfokus dan tenang. Dengan rutin melatih mindfulness, kamu bisa mulai menyadari kapan pikiran itu datang dan memilih untuk tidak mengikutinya. Teknik meditasi juga bisa membantu kamu untuk lebih memahami dirimu sendiri, mengurangi stres, dan memfokuskan pikiran ke hal-hal yang lebih positif. Kalau kamu merasa pikiran itu datang lagi, coba tarik napas dalam-dalam dan fokuskan perhatian ke hal-hal lain yang lebih positif. Fokus ke hal-hal yang membangkitkan energi dan semangat baru. Untuk menghindari pikiran-pikiran yang bersifat negatif. Yang keempat, pentingnya lingkungan. Ada pepatah mengatakan, kamu adalah rata-rata 5 orang yang sering kamu habiskan waktu bersama. Nah, ini penting banget. Lingkungan sosial kita punya dampak besar terhadap kebiasaan dan pikiran kita. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang banyak ngomongin atau terpapar konten-konten porno, jangan heran kalau pikiran itu semakin sulit untuk dihindari. Cobalah untuk mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung tujuan hidupmu, yang bisa memberikan dampak positif. Berkumpul dengan orang yang suka membahas topik yang lebih bermakna dan produktif
bisa bantu kamu mengalihkan perhatian dan energi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.